Di video kali ini kita akan membahas soal wawancara yang ditujukan untuk semua formasi pada P3K 2024 nanti. Artinya semua rekan-rekan yang akan mengikuti ujian akan mendapatkan soal yang sama. Mari kita simak video ini sampai selesai. Oke, saya izin membacakan ya Bu. Siap, dengan senang hati. Oke. Apa yang akan Anda lakukan ketika Anda melakukan sebuah kesalahan fatal di kantor? A. Saya akan mencari sumber kesalahan tersebut. B. Sedapat mungkin mempertahankan dengan argumentasi karena saya yakin pekerjaan saya selalu benar. C. Saya seorang perfeksionis, tidak pernah melakukan kesalahan. D. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dengan melakukan perbaikan. Nah, Bapak Ibu ini yang ingin menjawab, boleh langsung raise hand atau boleh langsung chat di chat ya, Bu Pupik ya? Boleh. Teman-teman boleh okay. ya jawab di Ya. kolom chat, atau juga yang mau berbagi diskusi boleh raise hand. Boleh. Dipersilakan dengan senang hati. Di sini saya menjawab opsi D ya Bu, karena ketika kita melakukan kesalahan maka kita harus bertanggung jawab atas kesalahan kita. Yang pertama, kita highlight dulu ini bagian mana yang memang menjadi fokus yang akan kita bahas. Yang pertama, melakukan sebuah kesalahan fatal. Mari kita lihat. Yang pertama, kita eliminasi dulu atau kita anulir mana jawaban yang betul-betul tidak sesuai dengan narasi soal. Oke, yang pertama, saya akan mencari sumber kesalahan tersebut. Kalau misalkan kita maksa kayak gini, artinya kita itu tidak punya etika yang baik. Karena kenapa? Tindakan seperti ini sebetulnya tindakan untuk membela diri. Dan secara integritas, ini kurang bertanggung jawab. Kemudian, jawaban mana lagi yang dapat kita anulir? Saya seorang perfeksionis, tidak pernah melakukan kesalahan. Wah, kalau kayak gini artinya kita sudah bersikap sombong. Selanjutnya yang mana? Oh, ternyata yang B. Sedapat mungkin mempertahankan dengan argumentasi. Karena saya yakin pekerjaan saya selalu benar, begitu kan. Nah, ini juga mengurangi nilai-nilai objektif. Kenapa? Karena kita menilai diri kita juga selalu sempurna, selalu benar gitu. Maka jawaban yang betul adalah betul sekali jawaban teman-teman tadi. Jawaban D. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dengan melakukan perbaikan. Di sini ada solusi, di sini juga ada refleksi, dan di sini juga teman-teman menunjukkan integritas yang baik, berkomitmen untuk melakukan perbaikan. Jika Anda diterima menjadi P3K, berapa lama Anda bekerja pada instansi ini? A. Saya akan bekerja secara maksimal sampai kontrak saya habis. B. Saya ingin berkontribusi memberikan kesuksesan jangka panjang di instansi ini. C. Karena status saya sebagai P3K, saya hanya ingin memenuhi kontrak kerja saja. D. Saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pimpinan instansi. Boleh di-spill di kolom chat kali ya Bu Tanti, teman-teman nih jawab yang mana nih? A, B, C, atau D? Saya lebih memilih D karena ya segala sesuatunya diserahkan kepada pimpinan, karena pimpinanlah yang akan menilai segala loyalitas dan kinerja yang dilakukan oleh kami sebagai P3K gitu. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat. Nah, jika Anda diterima menjadi PPPK, berapa lama Anda bekerja pada instansi ini? Highlight pada soal ini adalah berapa lama Anda bekerja. Kita spill satu persatu tiap opsi jawaban ini. Yang pertama, kita delete dulu. Ternyata jawaban D belum betul Bu Tanti. Saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pimpinan instansi. Mohon maaf. Kenapa? Kok enggak? Kenapa ya? Tidak apa-apa ya Bu ya. Iya, karena ternyata sikap ini sejatinya belum menunjukkan sikap integritas. Hanya fokus bekerja berdasarkan perintah pimpinan. Artinya memberikan sesuai kapasitasnya secara ala kadarnya. Karena tadi dia pasrah dengan kebijakan pimpinan instansi. Kita spill yang kedua ya. Yang C, ini kita delete. Karena status saya PPPK, saya hanya ingin memenuhi kontrak kerja saja. Ini betul-betul terlihat gak punya sikap integritas, gak miliki komitmen, tidak punya visi juga yang baik untuk instansi. Bekerja ala kadarnya juga sama, sampai batas kontrak.
Artinya tidak punya visioner ke depan harus seperti apa instansinya, atau selama 5 tahun saya harus bagaimana memberikan pengabdian yang terbaik. Bagaimana dengan A? A bagus, B juga keren, tapi mana yang paling tepat untuk jawaban pada narasi soal nomor 2? Ternyata yang A itu di-delete. Saya akan bekerja secara maksimal sampai kontrak saya habis. Mengapa? Sebetulnya baik, sudah menunjukkan integritas dalam artian bekerja secara maksimal. Hanya saja di sini belum nampak visi untuk instansi. Maka yang paling baik jawabannya adalah yang B. Saya ingin berkontribusi memberikan kesuksesan jangka panjang di instansi ini. Dalam artian di sini, kalimat ini menunjukkan totalitas integrasi yang tinggi. Di sini integrasi yang atau integritasnya ditunjukkan bagaimana ia memberikan visi yang terukur untuk masa depan. Apabila Anda lolos seleksi PPPK dan gaji yang diberikan tidak sesuai dengan yang Anda bayangkan, bagaimana reaksi Anda? A. Menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku karena bekerja sebagai ASN adalah sebuah pengabdian. B. Tidak masalah, nanti bisa mencari penghasilan tambahan dengan berjualan online, memanfaatkan fasilitas internet di kantor. Yang C. Mau tidak mau menerima saja. Sedangkan opsi D, menerima saja dengan tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan. Nah, ternyata sudah banyak nih Bu yang sudah menjawab di kolom chat ini. Sudah banyak sekali nih. Kira-kira tim mana nih paling kuat Bu Tanti? Iya. Tim A, B, C atau D nih? Atau random lagi begitu? Ini lebih banyak A ya. Tuh, Oh. hampir semuanya A ya jawabannya Bu Titik. Oke. Semua berarti fokus di A. Menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku karena bekerja sebagai ASN adalah sebuah pengabdian. Kita highlight dulu mana fokus yang akan kita jadikan acuan untuk menjawab pada narasi ini. Bagaimana reaksi Anda? Reaksi kita gimana ya kalau ternyata kita dapat gaji yang gak sesuai dengan yang kita bayangkan? Wah, dibayangkannya 6 juta, gak tahu dapatnya cuma 2 juta gitu. Sudah gitu ditempatkannya juga di daerah yang bukan dekat dengan domisili kita. Wah, yang pertama, mau tidak mau menerima. Kenapa ini kita delete? Di sini kalau mau tidak mau menerima, artinya Bapak dan Ibu itu belum punya komitmen yang cukup baik atau komitmennya belum cukup tinggi. Kenapa? Karena belum memiliki landasan sikap keikhlasan yang tulus. Menerima saja dengan tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan. Mohon maaf Bu Mas Ria, jawaban ini belum tepat. Kenapa? Kok ini belum tepat? Karena ibaratnya seperti kutu loncat. Di mana-mana yang namanya kutu loncat itu selalu negatif. Ditenggarai orang-orang yang punya sifat kutu loncat itu nggak punya komitmen, nggak punya integritas yang baik bagi kemajuan perusahaan atau instansinya. Oke, spill A dan B bagaimana nih? Oh, ternyata sudah tertebak ya. Jawaban B langsung nih kita delete. Tidak masalah, nanti bisa mencari penghasilan tambahan dengan berjualan online, memanfaatkan fasilitas internet di kantor. Mengapa jawaban ini tidak baik? Karena tetap saja sama seperti D. Sikap mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan memanfaatkan fasilitas negara atau instansi. Maka betul tadi teman-teman, kalau sudah jawab A, ini adalah jawaban yang paling ideal, yang paling baik, karena sudah menunjukkan etika yang luar biasa melalui sikap bersyukur dan memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Apakah Anda sebagai guru PPPK sudah terbiasa bekerja secara berkelompok? Nah, opsi pilihan jawaban yang A, saya terbiasa bekerja dengan guru yang sudah saya kenal baik. Yang B, saya terbiasa bekerja secara kelompok pada saat menghadapi pekerjaan yang berat. Yang C, saya dapat bekerja secara individu dan kelompok dalam berbagai situasi. Nah, pilihan yang D, karena saya menjunjung kebersamaan, saya selalu bekerja secara kelompok. Nah, teman-teman yang ingin menjawab, disilahkan untuk raise hand yang ingin berdiskusi dengan kita. Ini di kolom chat sudah banyak nih yang menjawab, Bu Titik nih. Nah, ini juga sepertinya sepaham nih, sehati mereka, jawabannya sama nih.
Apa C. nih? Oh, C namun ya. ada juga yang beda nih Bu Titik nih. Ada yang D. Ada Iya. yang D. Oke, Nah, ada lanjut. juga yang menjawab D. Betul sekali. Maka highlight dari kasus ini adalah sudah terbiasa bekerja secara kelompok. Nah, saya terbiasa bekerja dengan guru yang sudah saya kenal baik. Nah, ini kita eliminasi. Mengapa kok dieliminasi? Kenapa ya kok dieliminasi jawaban ini? Alasannya karena belum menunjukkan kemampuan berkolaborasi yang baik. Kenapa? Karena cuma yang dia kenal baik aja, yang dia mau kerjasamanya. Next, yang kedua mana lagi yang perlu di-delete? Nah, ini dia. Karena saya menjunjung kebersamaan, saya selalu bekerja secara kelompok. Tadi tepat sekali alasan yang diungkapkan oleh Pak Wardani. Pada dasarnya, prinsip kebersamaan ini belum ditempatkan secara adil pada opsi ini. Semua pekerjaan disamaratakan melalui tindakan bekerja sama. Ingat, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, pekerjaan administrasi kita sebagai guru bisa nggak dilakukan dengan sama-sama? Beda kelas bisa nggak? Oh, nggak bisa. Ini betul-betul mutlak tugas kita sebagai individu kan gitu. Kemudian opsi mana lagi yang bisa kita delete? Nah, B dan C itu ternyata bagus ya. Tapi mana yang memang menjadi fokus kita untuk menjawab soal pada narasi ini? Nah, yang B ternyata belum baik. Saya terbiasa bekerja secara kelompok pada saat menghadapi pekerjaan yang berat. Artinya memang sikap ini baik ketika ada pekerjaan yang berat bisa dilakukan bergotong royong. Tetapi sejatinya belum menunjukkan komitmen bekerja dengan penuh tanggung jawab. Masa gini, tiap ada kerjaan berat lalu dilakukan sama-sama. Padahal misalkan atasan sudah memberikan tanggung jawab itu secara perorangan. Betul sekali teman-teman yang sudah menjawab pada opsi C. Saya dapat bekerja secara individu dan kelompok dalam berbagai situasi. Artinya teman-teman itu sebetulnya sudah memiliki sikap objektif yang tepat karena bisa memilah dengan benar mana pekerjaan yang harus diselesaikan secara individu, mana pekerjaan yang membutuhkan kolaborator atau kolaborasi atau tim. Seorang guru harus menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip. Seandainya Anda menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip Anda, apa yang akan Anda lakukan? Opsi A, mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan dengan pemimpin. B, memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. Opsi C, mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. Sedangkan opsi C, mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada pada lingkungan kerja. Oke, di kolom chat Bu Tanti rata-rata. Nih, sepertinya Mohon izin ya Mbak Tanti dan teman-teman untuk mengeksekusi. Oke, kita lihat dulu mana yang bisa kita highlight dari narasi soal yang sudah disajikan ini. Pertama, guru harus menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip. Nah, ini fokusnya. Kemudian berikutnya apa lagi? Menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip. Artinya terjadi dilema di sini, galau gitu. Maka apa yang harus dilakukan kalau sudah kayak gini? Kita lihat dulu opsi mana yang bisa kita eliminasi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada pada lingkungan kerja. Ini di-delete dulu. Kok di-delete Bu Titi? Kenapa? Nih, karena alasannya sebagai berikut nih teman-teman ya. Belum menunjukkan etika yang tepat. Berbicara atau curhat dengan orang terdekat tanpa tindakan aksi nyata yang betul, ini tidak akan memberikan solusi. Ini cuma sekedar kita berkeluh kesah saja. Iya, kalau teman terdekat kita bisa jaga rahasia. Kalau tidak, bocor kemana-mana, apakah tidak akan menjadi masalah baru? Mengalihkan pikiran dan perhatian kita pada hal-hal yang bermanfaat. Kok di-delete? Kenapa? Karena kalau kita cuma mengalihkan saja, itu tidak memberikan solusi sebetulnya terhadap ketidakseimbangan prinsip yang kita anut. Selanjutnya mana? Mohon maaf Ibu yang tadi yakin pilih B, maaf saya eliminasi. Kenapa? Memendam perasaan negatif itu tentu saja akan mempengaruhi komitmen kita dalam bekerja. Kalau kita punya kedongkolan terhadap suatu pekerjaan yang bertentangan dengan prinsip kita tumpuk jadi perasaan-perasaan yang negatif, maka ini selain menimbulkan masalah pada kesehatan,
juga menimbulkan prasangka-prasangka tidak baik pada lingkungan kita bekerja. Jadi ini betul-betul harus di-delete. Kalau kita sudah punya perasaan negatif, maka pilihan yang betul yang mana? Ya ini, mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan kita dengan pimpinan. Ingat, sebagai bawahan kita punya hak untuk menanyakan, tetapi tentu saja menanyakan dengan cara yang sopan, santun, dan tidak menyinggung. Kalau kita berani mengungkapkan dan mendiskusikan, ini sebetulnya kita menunjukkan sikap objektif dalam menyelesaikan konflik pada prinsip-prinsip kita. Apa yang akan Anda lakukan jika suatu saat Anda merasa bosan dengan tugas Anda sebagai tenaga PPPK guru? Yang pertama, A. Resign dan mencari kehidupan yang lebih baik. Opsi B. Meminta kepada atasan untuk dipindahkan ke bidang lain. C. Mencari langkah-langkah yang efisien agar pekerjaan saya cepat selesai. Opsi D. Saya pastikan saya ahli pada pekerjaan tersebut sehingga saya tidak jenuh. Seperti itu teman-teman, silahkan yang ingin menjawab boleh langsung tulis di kolom chat. Yuk kita eksekusi bareng, kita bedah pelan-pelan. Oke. Pada narasi soal ini, mana yang perlu kita highlight? Ternyata merasa bosan dengan tugas. Oke, mari kita delete. Mana yang kemungkinannya agar tidak bosan gimana gitu ya. Agar kita bisa mengatasi ini bagaimana gitu. Terus kan yang ditanyakan adalah suatu saat, berarti harus ada solusi. Pertama kita delete, resign dan mencari kehidupan yang lebih baik. Ini betul, tadi sudah dijawab ya sebelumnya oleh Bu siapa saya lupa, mohon maaf ya yang menjawab pertama. Ini sebetulnya belum menunjukkan sikap berkomitmen terhadap aturan awal kontrak kerja, betul sekali. Ingat, orang yang punya komitmen, janjinya harus ditepati, harus sesuai, harus dijalani, apapun sepahit apapun, sebosan apapun, karena sudah berkomitmen di awal gitu kan. Jadi jawaban A ini betul, kita delete. Next, berikutnya jawaban mana lagi yang kita eliminasi? Meminta kepada atasan untuk dipindahkan ke bidang lain. Betul, ini juga harus dieliminasi. Mengapa? Sama, gak punya sikap komitmen, gak tanggung jawab sama tugas. Betul tadi kata Bu Tutik, mau dipindahkan kemanapun, kalau pada dasarnya tidak punya komitmen, gak punya tanggung jawab, ya dia tetap akan merasa bosan lagi. Bosan kembali, minta pindah lagi, bosan lagi, gak selesai-selesai gitu kan. Nanti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Next berikutnya, nah C sebetulnya bagus, D juga bagus, tapi mana yang paling baik? Terpaksa kita delete yang C ini, mohon maaf Pak Sulaiman, Bu Tutik, ini kita delete, ini kurang baik. Mengapa? Yuk kita spill. Hanya menunjukkan tindakan ingin cepat selesai, tetapi mengabaikan nurani dan komitmen awal sebagai pengabdi negara. Tidak semua pekerjaan harus diselesaikan secara cepat. Kita tidak punya proses, kita tidak menikmati. Justru kalau kita pengen cari langkah-langkah efisien, cuma karena bertujuan ingin selesai, maka kita tidak menikmati prosesnya. Justru malah lebih banyak datang bosannya. Maka jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu saya pastikan saya ahli dalam bidang pekerjaan ini sehingga tidak jenuh. Kenapa kita pilih yang D? Karena individual yang memiliki integritas tentunya memiliki rencana, solusi, bertanggung jawab, serta konsisten terhadap tugas yang diemban. Jika Anda diterima sebagai tenaga ASN PPPK 2023, apakah Anda siap ditempatkan di mana saja dan tidak mengajukan permohonan mutasi? Opsi jawaban yang pertama A, saya akan mengabdi beberapa tahun sesuai penetapan, kemudian mengajukan pindah ke daerah asal. B, ya, saya siap. C, saya akan berusaha memperoleh penempatan sesuai domisili saya. D, saya akan melihat dulu di mana penempatan saya, baru akan memutuskan mengambil kesempatan ini atau tidak. Oke. Wah, Bu Tanti, baik, saya sudah ini kita silakan ya teman-teman ya. Bu Tanti, saya langsung izin mengeksekusi ya, karena sepertinya tidak ada tidak ada tim-timan, ini semua kompak B. Nah, sebetulnya soalnya betul. cukup menantang, tapi teman-teman udah jawab keren banget. Bu Tuti Alawiyah, saya izin eksekusi dulu ya, nanti di soal berikutnya, karena ini jawabannya kompak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal ini,
Mari kita lihat. Siap ditempatkan di mana saja dan tidak mengajukan permohonan mutasi. Bener ya. Nanti kalau perankingan sudah dapat nih baik guru kelas 800 sekian, terus guru agama 1000 sekian, begitu ditempatkan jauh dari domisili jangan minta mutasi, janji ya. Oke, kita lihat dulu mengapa kita eksekusi. Mana yang bisa kita eksekusi satu persatu. Saya akan mengabdi beberapa tahun sesuai penempatan, kemudian mengajukan pindah ke daerah asal. Mengapa ini harus di-delete? Karena belum menunjukkan sikap integritas dan belum menunjukkan sikap bisa memenuhi resiko sebagai ASN P3K. Yang B itu bagus. Nah, saya akan berusaha memperoleh penempatan sesuai domisili saya. Ini namanya sikap ngotot. Pertanyaannya dengan cara apa? Gitu kan. Ini sama saja mencerminkan tindakan ini mementingkan diri sendiri dengan cara apapun. Bahaya seorang ASN punya sikap kayak gini. Next berikutnya, yang D. Saya akan lihat dulu di mana penempatan saya, baru akan memutuskan mengambil kesempatan ini atau tidak. Nah, ini sama, tindakan mementingkan diri sendiri, ya. Nah, maka jawaban yang betul adalah yang B. Ya, saya siap. Begitu Bu Tanti. Next Bu Tanti, mohon bantuannya, dapatkah membacakan soal nomor 8? Silakan. Baik, Bu Titik. Bagaimana sikap Anda jika dinyatakan lulus PPPK dan ditempatkan di sebuah wilayah yang mensyaratkan masyarakatnya mayoritas menganut agama yang berbeda dengan Anda? A. Saya akan mempelajari agama dan kebudayaan setempat sehingga saya dapat beradaptasi dan berbaur dengan warga lokal. B. Saya akan mengurus mutasi penugasan agar saya bisa bekerja dengan nyaman. C. Saya akan bersikap biasa saja karena saya memahami Indonesia adalah negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan agama, suku, adat budaya yang tidak dapat dipungkiri keberagamannya. B. Saya akan berusaha menunjukkan sikap toleransi, menghormati, dan segera beradaptasi dengan adat dan kebudayaan setempat. Berbeda jawaban saya punya jawaban C. Kenapa saya mengalihkan jawaban saya menjadi C? Karena di sini kan sikap kita jika dinyatakan lulus ya ditempatkan di sebuah masyarakat yang mayoritas, kan kita nggak perlu, jadi sikap kita biasa aja gitu kan, nggak perlu terlalu dipikirkan wah ini agamanya ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita highlight dulu atau kita cari kata kuncinya. Oke. Masyarakatnya mayoritas menganut agama yang berbeda. Ini fokusnya di sini. Kita ditempatkan di wilayah yang mayoritas berbeda dengan kita. Maka, yuk kita delete dulu mana yang tidak sesuai dengan maunya narasi soal ini. Yang pertama, saya akan mengurus mutasi penugasan agar saya bisa bekerja dengan nyaman. Ini di-delete. Mengapa? Tadi kembali lagi ke awal. Seleksi wawancara, itu pengen lihat Bapak dan Ibu punya integritas yang baik. Maka kalau Bapak dan Ibu pilih opsi B, artinya Bapak dan Ibu tuh gak siap, gak punya komitmen. Ada halangan dikit, ada rintangan dikit, ada tanjakan dikit, ada terjalan dikit, Bapak dan Ibu langsung mundur. Next, opsi pilihan mana lagi yang bisa kita eliminasi? Oke, ternyata yang C, Ibu. Tadi mohon maaf ada yang pilih C. Bu Tutik, mohon izin. Kenapa di-delete? Begini alasannya. Yang pilih C, mohon disimak. Baik-baik dicermati bacaannya. Saya akan bersikap biasa saja karena saya memahami. Di sini, pada narasi ini baru sebatas memahami. Sudah baik, tapi belum melakukan aksi nyata sesuai dengan etika yang bisa menghargai keberagaman. Ibu bersikap biasa saja sih, iya, gak ganggu, gak apa, karena paham. Tapi sejatinya kita sebagai orang yang berbaur pada masyarakat, kita juga harus punya aksi nyata atau punya sikap. Bagaimana ketika kita dihadapkan pada masyarakat yang punya mayoritas kepercayaan yang berbeda dengan kita. Jadi kalau cuma sekedar paham, udah aku paham, aku biasa aja. Tapi ya gak punya sikap yang baik kepada masyarakat, tidak ada implementasinya, ini juga salah. Nah, next selanjutnya kita delete yang mana? A bagus, D juga bagus. Tapi mana yang paling baik? Mari kita delete yang kurang baik. Oh ternyata ini, tadi ada yang jawab A juga ya di chat.
Saya akan mempelajari agama dan kebudayaan setempat sehingga saya dapat beradaptasi dan berbaur dengan warga lokal. Ini baik. Tapi apakah cukup bersikap adaptasi saja untuk berbaur? Baik sih beradaptasi, tapi belum menunjukkan etika menghargai keragaman. Maka yang paling tepat itu adalah opsi D, karena di sini komplit banget Bapak dan Ibu. Di mana di poin D ini Bapak dan Ibu itu sudah menunjukkan sikap integritas dan etika yang baik karena diimplementasikan melalui sikap toleransi, menghormati, dan mampu beradaptasi. Jika saat Anda diterima menjadi ASN PPPK, Anda dihadapkan masalah dalam pekerjaan yang ada kaitannya dengan kewajiban Anda, tindakan Anda adalah A. Langsung mencari kambing hitam penyebab masalah. B. Menyelidiki apakah ada orang atau pihak lain yang terlibat dalam masalah tersebut. C. Tetap bertanggung jawab dan mencari solusi dari masalah tersebut. D. Menuntut orang lain membantu menyelesaikan masalah ini. Oke, baik, Bu Titik ini boleh raise hand berarti ya teman-teman ya yang mau boleh. Oke, kita butuh satu orang untuk raise hand bersama. Silakan. Ada yang mau? Kalau tidak berkenan segera saya eksekusi karena Bapak Ibu disilahkan dengan senang hati. Ya. Mari kita eksekusi. Langsung eksekusi aja. Oke, silakan Bu. Oke, terima kasih Mbak Tanti izin mengeksekusi ya teman-teman. Sebetulnya teman-teman jawabnya udah benar sih. Cuma pengen tahu aja kenapa alasannya jawabnya ini dan ini. Yuk perlu kita bedah bersama ya. Oke. Jawabannya ini kan. Maaf. Oke, tetap bertanggung jawab dan mencari solusi dari masalah tersebut. Oke, izin ya Mbak Tanti, saya jelaskan dulu satu persatu nih. Langsung mencari kambing hitam terhadap masalah. Wah, ini benar gak sih sikap kayak gini teman-teman? Kira-kira menurut teman-teman? Ini sama saja, kita tidak punya integritas yang baik, tidak punya etika yang baik, karena kita cari orang yang bisa disalahkan. Menyelidiki apakah ada orang atau pihak lain yang terlibat dalam masalah tersebut. Ini juga sama, kita masih bersikap egois karena kita masih ingin orang lain juga dilibatkan dalam kesalahan kita. Terus kalau yang D, apalagi yang D, menuntut orang lain membantu menyelesaikan masalah ini. Hello, fokus jawaban adalah ini berkaitan dengan pekerjaan yang ada kaitannya dengan kewajiban Anda. Ini pekerjaan yang memang wajib Anda lakukan, maka orang lain itu tidak berhak untuk dituntut terhadap pekerjaan Anda. Nilai yang dijunjung seorang ASN PPPK salah satunya adalah memiliki integritas. Apakah Anda memiliki nilai ini? Opsi A. Saat ini saya mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas. Namun saya akan selalu berupaya untuk berintegritas dalam setiap perilaku saya. Opsi B. Terkadang sulit untuk berintegritas jika orang di sekitar saya tidak melakukan juga. C. Saya tidak konsisten berintegritas, namun juga tidak pernah melakukan hal yang menyimpang. Untuk opsi D, saya orangnya berintegritas, namun terkadang berperilaku menyimpang jika ada kesempatan. 10 ini saya memilih option A. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, terkait dengan soal nomor 10, nilai yang dijunjung seorang ASN PPPK salah satunya adalah memiliki integritas. Ya. Apakah Anda memiliki nilai ini? Sebetulnya pertanyaan ini adalah pertanyaan refleksi bagi diri kita sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang patut direnungkan dan mempertanyakan jati diri kita. Apakah kita sudah punya integritas atau belum? Atau bagaimana ini? Yuk kita spill satu-satu. Mari kita delete yang tidak logis. Yang pertama adalah kita bisa delete di poin D. Saya orangnya berintegritas namun terkadang berperilaku menyimpang jika ada kesempatan. Next, berikutnya. Saya tidak konsisten berintegritas, namun juga tidak pernah melakukan hal menyimpang. Ini kenapa saya delete? Karena sikapnya masih plin-plan, sikapnya masih belum pas, belum menunjukkan konsistensi dalam memegang prinsip integritas, dalam artian mudah terbawa arus. Yang B perlu kita delete, karena terkadang sulit untuk berintegritas jika orang di sekitar saya tidak melakukan juga. Sama. Narasi ini berarti menunjukkan orang yang tidak tegas, tidak punya komitmen, tidak punya konsistensi dalam menjunjung nilai-nilai integritas. Dan yang pasti, narasi ini menunjukkan pesimis dalam memegang teguh nilai-nilai integritas. Maka tepat tadi jawaban Bu Widya yaitu jawaban A.
Saat ini saya mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas, namun saya akan selalu berupaya untuk berintegritas dalam setiap perilaku saya. Narasi ini menunjukkan jawaban yang paling ideal karena menghadirkan komitmen untuk berusaha menjaga nilai-nilai integritas. Jawaban ini juga menunjukkan sisi moralitas jujur terhadap diri sendiri, yaitu merefleksi bahwa masih belum punya integritas, tapi ingin berusaha.